Halo kawan-kawan, apa kabarmu? Kuharap kau baik-baik saja. Kawan, bagaimana perasaanmu jika rumah yang kau kontrakkan ke orang lain malah dibongkar habis oleh sang penyewa? Hal inilah yang dirasakan oleh seorang pria yang diceritakannya di media sosialnya, di mana dia memiliki sebuah rumah yang dikontrakkannya kepada sang penyewa yang bernama Mustafa dan istrinya bernama Sriweni. Rumah ini dia kontrakkan setahun yang lalu dan bulan 7 ini jatuh tempo. Jadi ketika sang pemilik rumah datang ke rumah tersebut, alangkah terkejutnya sang pemilik rumah ketika melihat rumahnya sudah habis dibongkar semua. Kosen, pintu, seng, instalasi listrik, lampu, dan semua yang ada di rumah itu semuanya habis. Yang tinggal hanyalah dinding batu dan lantai saja. Ini kejadian rumah kita di Gang Bahrum, di dekat Puskesmas Bandar Kelipah. Rumah ini kita beli 1 tahun yang lewat, seharga 150 juta. Kemudian ditempati yang menjual ini selama 1 tahun dengan hitungan sewa 5 juta. Bulan 7 ini habis jatuh tempo. Ternyata dia sudah pindah dan semua kosen diambil, semua pintu diambil, seng-sengnya juga diambil. Tak ada lagi sisa. Yang tinggal hanya batu bata. Memang manusia yang seperti ini nggak akan selamat ini. Getaran listrik masih tinggal. Mudah-mudahan ini bisa selamat ini. Sangat memprihatinkan orang yang seperti ini. Ya, mudah-mudahan selamat dia. Nasib. Sang pemilik rumah menyatakan bahwa rumah tersebut berada di Gang Bahrum, Kelurahan Bandar Kelipah, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sungguh sangat miris melihat kelakuan dari sang penyewa rumah yang bernama Mustafa dan istrinya Sriweni. Mereka menyewa rumah tersebut dengan harga 5 juta setahun, tapi yang mereka curi atau yang mereka ambil dari rumah tersebut sudah puluhan juta. Dan hal inilah yang membuat sang pemilik rumah sangat kecewa dan membagikan kekecewaannya melalui postingannya di media sosial. Beragam komentar daripada netizen, tapi intinya adalah supaya sang pemilik rumah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Tetapi seperti kita tahu bersama, kalau kita melapor kepada pihak kepolisian, maka jarang ada yang bisa selesai dengan baik. Ya, karena kita tahu setiap kita melapor pasti harus menyerahkan sejumlah uang. Tidak tahu untuk apa, tapi itulah yang terjadi di lapangan. Setiap ada orang yang melaporkan kasus ke pihak kepolisian, kalau tidak ada memberikan sejumlah uang, maka kasus tersebut tidak akan pernah diusut tuntas. Dengan kata lain, netizen berkata, dengan melapor ke polisi, maka uang yang keluar akan semakin banyak. Lebih baik uang yang keluar tersebut untuk melapor ke polisi digunakan untuk membeli seng, membeli kosen, atau memperbaiki rumah yang sudah dibongkar habis oleh sang penyewa. Ini adalah kejadian yang seumur hidupku baru ini ku tahu. Yang biasa ku tahu adalah ketika ada rumah kosong itu dibongkar orang itu biasa, tapi ini dibongkar oleh sang penyewa sendiri. Mungkin sang penyewa bukan baru pertama kali melakukan hal ini. Kenapa dia punya ide bisa membongkar tersebut? Mungkin dia sudah biasa membongkar rumah-rumah yang kosong. Kali ini dia punya ide untuk membongkar rumah yang dia sewa. Sungguh ide yang sangat merugikan orang lain. Ide yang tidak bermoral, dan itu dilakukannya.
Memang orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak punya kesadaran. Dia hidup hanya untuk merugikan orang lain. Dia hidup hanya untuk membuat orang lain menderita. Padahal setiap perbuatan kita itu pasti akan kita tuai hasilnya di hari yang akan datang. Tidak ada satu perbuatan pun yang tidak akan kita tuai. Apa yang kita tabur pasti kita tuai. Kalau kita menabur kebencian, kita akan menuai kebencian. Kalau kita menabur hal-hal buruk, kita akan menuai hal-hal buruk. Jadi marilah kawan-kawan kita menyudahi semua hal-hal yang negatif. Kalau kita mengontrak rumah, ya jagalah rumah tersebut. Memang banyak orang yang mengontrak rumah yang dia kontrak itu diberikan kepadanya bagus, tapi begitu dia selesai mengontrak, rumah tersebut pasti sudah hancur-hancuran. Dan itu semua memang fakta di lapangan. Banyak orang yang menyewa rumah tidak pernah menjaga rumah yang dia sewa. Seolah-olah rumah itu memang sudah wajar untuk dirusaknya. Seolah-olah rumah itu memang sudah wajar untuk tidak dirawat baik-baik. Sehingga banyak pemilik rumah yang mengalami kerugian ketika mereka mengontrakkan rumahnya. Tapi kejadian yang ini itu luar biasa. Bukan saja rumah dirusak, tapi rumah semua dibongkar habis. Ya, ini kejadian yang betul-betul sangat merugikan pemilik rumah. Dan orang-orang yang melakukan hal ini adalah orang-orang yang memang mungkin saja sudah kebiasaannya seperti itu. Bukan baru sekali dua kali dia melakukan hal ini. Mungkin dia sudah sering melakukan hal ini dan mereka selalu pindah-pindah keluar kota. Itu biasa. Jadi kawan-kawan, bagaimana menurutmu? Apakah yang harus dilakukan oleh sang pemilik rumah kepada yang mengontrak ini? Yang pasti, orang yang mengontrak rumahnya sudah pergi jauh dan tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Dan anehnya, rumah-rumah di sekitar Bandar Kelipah itu, apalagi kata pemilik rumah di dekat puskesmas Bandar Kelipah itu rumah-rumah yang saling berdempetan, rumah yang satu dengan yang lain, artinya satu dinding dengan rumah yang lain. Jadi kenapa tidak ada tetangga yang melaporkan kepada pemilik rumah apa yang dilakukan oleh yang menyewa? Kenapa sang penyewa itu bebas-bebas saja membongkar rumahnya tanpa ada yang melarang, tanpa ada yang menghalangi? Memang kalau di kota Medan ini itu suatu hal yang biasa. Antara tetangga yang satu dan tetangga yang lainnya itu tidak saling bertegur sapa. Sudah mulai cuek. Yang penting kau tidak mengganggu aku tidak mengganggumu. Ya udah, apapun yang kau lakukan, lakukanlah di situ sesukamu. Itulah yang sudah terjadi di kota Medan ini. Tidak ada lagi namanya saling tolong menolong, saling membantu, saling memperhatikan. Semuanya serba cuek. Jadi ya seperti inilah yang terjadi. Ketika rumah yang dikontrakkan itu dibongkar oleh sang penyewa, tetangga diam saja. Tetangga tidak mau tahu. Karena tidak mungkin tetangga tidak tahu. Pasti mereka tahu apa yang dilakukan oleh yang mengontrak. Cuman ya seperti ku bilang tadi, bahwa hidup di kota Medan ini itu sudah saling cuek. Tidak ada lagi yang peduli seorang dengan yang lain. Tidak ada lagi yang saling menegur. Semuanya sudah serba privasi, serba masing-masing. Karena mungkin ada juga benarnya, kalau kita terlalu urus urusan orang lain, itu akan menjadi malapetaka bagi kita. Karena zaman sekarang ini pantang kalau kita itu mengurusi urusan orang lain. Sedikit saja kita senggol urusan orang lain, itu akan menjadi bencana bagi kita. Sehingga lebih baik diam daripada menuai bencana. Itu bisa jadi pemikiran tetangga-tetangganya di sana. Karena sudah banyak kejadian kalau kita terlalu urus urusan orang lain, itu akan membuat bencana bagi kita. Jadi kawan-kawan, bagaimana menurut pendapatmu tentang kasus ini? Semoga saja tidak ada lagi kejadian seperti ini di kemudian hari. Dan peristiwa ini tidak perlu untuk ditiru atau dicontoh. Kalau kita sudah menyewa rumah, kalau kita sudah mengontrak sebuah rumah, lebih bagus rumah itu kita rawat baik-baik seperti kita merawat rumah sendiri. Jangan karena kita menyewanya, jangan kita mengontraknya, kita malah sembarangan di rumah itu. Yang harusnya pintu bagus, tiba-tiba hancur. Apalagi ini sampai hilang semuanya. Jadi kawan-kawan, sampaikan semua pendapat di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam sadar.